Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Mari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali hadir menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini Alhamdulillah kita kembali bersiaran langsung di Masjid Jami At-Taqwa, tepatnya Jalan Akasia, Gria Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan sifat buruk yang jangan-jangan kita tidak sengaja melakukannya atau tidak kita sadari sifat buruk itu kita lakukan, yaitu ketika kesombongan tidak dirasakan. Itulah yang menjadi bahasan tema pada kesempatan siang hari ini bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah. Ada Kiai Haji Idrus Romli dan juga Kiai Haji Abi Amir Faisal. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami At-Taqwa dan dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah muliakan guru kita semua, Tuan Guru, Bapak Kiai Haji Idrus Romli, semoga Allah memberkahi beliau, memberkahi rezekinya, memberkahi keturunannya, dan dimudahkan semua urusannya. Dan semua yang hadir pada hari ini, insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilimpahkan rezekinya, dimudahkan bolak-balik ke tanah suci, pergi umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang merasa dirinya tinggi, merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling kaya, sehingga dia merendahkan orang lain, apa kira-kira yang Bapak Ibu rasakan? Sakit hati, tersinggung atau senang? Hah? Tersinggung? Bener nih. Sakit hati? Ya, saya ingin turun biar lebih dekat. Bapak senang melihat orang merasa paling kaya? Tidak. Berarti kita tidak suka kepada orang yang sombong. Betul? Iya. Kalau ibu-ibu nih, kalau ada seorang yang merasa paling cantik lalu dia meremehkan yang lain, menganggap yang lain semuanya jelek mukanya, ibu senang nggak melihat wajah orang seperti itu? Sakit hati? Masya Allah. Berarti semua kita sepakat ya, bahwa sombong itu adalah sifat tercela, betul? Nah, kira-kira Bu, yang membuat kita cantik itu siapa? Allah kan? Ya, yakin? Yakin. Berarti kita nggak berhak sombong dengan kecantikan. Kalau seseorang kaya, yang membuat kaya siapa? Allah. Berarti kita tidak berhak untuk merasa kaya. Betul? Nah, di sini ayah bunda rahimakumullah, bahwa kita sebagai makhluk harus selalu merendah. Bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya kalau kita sholat, setiap gerakan kita dimulai dengan
Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Lalu kemudian kita benar-benar merendahkan diri kita, meletakkan dahi kita sejajar dengan kaki, bahwa kita tidak pantas sama sekali sombong. Itulah makna kehambaan, bahwa kita harus menjadi hamba Allah, bahwa tidak mungkin seorang menjadi hamba Allah kalau masih menyimpan di hatinya sifat sombong. Apa ciri-ciri orang sombong? Pertama, dia merasa paling benar. Dulu Bu, ceritanya pernah ada makhluk, dia merasa paling benar. Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam, ternyata makhluk ini tidak mau bersujud. Ibu tahu siapa itu makhluk? Iblis. Jadi di sini iblis merasa paling benar. Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, kenapa kamu enggak mau bersujud? Itu kan aku yang merintahkan, kata Allah. Tahu enggak Bu, apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Allah diajarin, coba. Allah yang menciptakannya diajarin. Ini kan merasa paling benar. Makanya, halo, kita semua Bu tetap adalah para pencinta mencari ilmu. Maka ketika kita dapat ilmu, jangan merasa paling pinter. Ilmu itu sangat luas. Nah, satu ayat saja boleh jadi bisa beberapa makna. Contohnya nih Bu ya. Kata aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Imam Syafi'i melihat kalau menyentuh wanita wudhunya batal. Jadi ibu gitu ya, disentuh suami wudhu lagi, ya Bu? Ya, pernah nggak ibu marah-marah jangan gitu? Nah ini dari ayat ini Bu, aula mastumun nisa. Tapi Imam Malik mengambil kesimpulan lain lagi. Kalau menyentuh saja kesenggol nggak batal. Tapi kalau seumpama menyentuhnya bernafsu, bersyahwat, batal. Imam Abu Hanifah lain lagi Bu. Pak, perhatikan Abu Hanifah, nih bapak-bapak nih. Nah, menyentuh nggak batal. Menyentuh pakai nafsu nggak batal. Ngecup nggak batal Pak. Yang batal kalau melakukan hubungan suami istri. Wah, enak juga nih Pak Ustadz. Kenapa? Karena Abu Hanifah melihat kata lamasah kinayatun anil jima. Ini adalah bahasa halusnya untuk menggambarkan hubungan suami istri. Jadi menyentuh maksudnya melakukan hubungan suami istri. Perhatikan, satu ayat saja bisa menimbulkan banyak kesimpulan fikih. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang salah yang gak berwudu. Paham? Jadi gak perlu merasa aku paling benar, nyerang yang lain. Hanya beda, kamu kunut surat subuh, aku gak kunut. Langsung yang kunut dianggap salah, dianggap gak sah. Tidak, semua sah. Yang kunut sah, yang tidak kunut sah, yang gak sah, yang gak sholat subuh. Nah gitu aja. Jadi kita gak perlu heboh, merasa diri paling benar. Nah ini salah satu sifat iblis ya. Setiap sifat merasa diri paling benar itu salah satu dari sifat iblis yang tercela. Yang kedua, Ibu ya, jadi yang pertama apa? Merasa diri paling benar. Yang kedua pamer. Halo?
Pamer. Setiap kata pamer ini identik dengan kesombongan. Dan setiap kata pamer itu pasti tidak baik, Bu. Sampai pun yang dipamerkan kebaikan. Misalnya pamer sholat tahajud. Iya, langsung habis sholat tahajud. Alhamdulillah, aku sudah sholat tahajud malam ini. Perhatikan ya. Jadi pokoknya apalagi pamer harta, pamer rumah mewah, pamer mobil mewah. Waduh sudah. Pokoknya itu sama dengan kesombongan. Yang ketiga, kasar. Tahu Bu? Merasa jadi bos, kasar kepada stafnya. Merasa jadi majikan, kasar sama pembantunya. Pembantunya nih Bu, dia setiap makan dihitung. Kemudian nanti akhir bulan gajimu sudah habis. Dihitung tempat tidurnya. Ya Allah, masa diperlakukan seperti itu? Nah yang terakhir, apa yang terakhir? Dia menafikan Allah. Tidak penting, ya tidak menganggap penting itu Allah. Seperti Fir'aun. Apa Fir'aun? Mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nah yang seperti ini nih Bu, hanya karena dikasih kekuasaan langsung sombong, zalim pada rakyatnya, zalim kepada orang lain. Maka inilah namanya orang sombong. Semua ini kita semua tidak suka. Coba semuanya sepakat. Aku tidak suka kepada orang sombong. Karena kesombongan adalah sifat tercela. Yes. Wah, mantap. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Haji Abi Amir Faisal yang telah memberikan mukadimah di segmen 1 ini. Ada 3 ciri diantaranya ketika kita menyombongkan diri kepada manusia. Nah yang perlu diantisipasi, yang perlu menjadi kewaspadaan bagi diri kita, bagaimana ketika kita tidak sadar ketika kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah akan diperdalam, akan diperluas lagi materi ini bersama guru kita Kiai Haji Idrus Romli sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.